hari ini aku akan membahas seputar kekayaan lagi, karena menurutku kaya zaman sekarang itu bukanlah hal yang susah lagi dan sangatlah cepat, atau segala sesuatunya kan sekarang lebih cepat atau percepatan, istilahnya seperti itu. Kita juga sering sekali mendengar yang namanya self-made millionaire, atau seseorang yang menjadi miliuner dengan usahanya sendiri tanpa metode-metode zaman dulu, atau menggunakan perusahaan yang besar, atau menggunakan hal-hal yang zaman dulu lah. Pokoknya orang biasa aja tiba-tiba jadi miliuner. Banyak sekali ceritanya seperti itu. Nah, sekarang saatnya untuk menjadi kaya atau miliuner buat teman-teman yang ada di rumah yang nonton video ini. You're listening kuncihidup.com, where you'll find the keys to life. Kita mulai dari step yang pertama, yaitu memiliki goal yang sangat besar. Apapun goalmu saat ini, kalikan 10, kalau bisa sebesar mungkin. Nah, jadi goal ini bersifat general aja dulu, atau garis besar aja dulu. Nah, setelah itu kita masuk ke step yang kedua. Step yang kedua itu adalah lebih spesifik, atau harus tahu apa yang kita inginkan secara detail dan jelas. Nah, yang diinginkan detail dan jelas ini yaitu tadi, seperti apa? Kaya versi orang itu beda-beda. Ada orang yang merasa punya uang 10 juta di bank aja itu sudah kaya sekali. Ada juga yang merasa punya uang 3 juta itu sudah kaya sekali. Ada juga yang pengennya MM-an atau ya seperti itu ya. Jadi harus dijelaskan. Nah, aku juga mau waktu teman-teman ini semuanya kan dilakukan di kertas ya. Kalau aku sih seperti itu, aku bikin kayak jurnal, aku tulis di situ maunya seperti apa, sambil biar keluar gambarnya, maunya aku tuh apa dalam kehidupan ini. Nah, kaya itu apakah hanya materi saja, ataukah kaya yang dalam secara spirituality juga? Jadi kita bisa membantu banyak orang, masukin ke situ. Kalau aku punya uang segini, berarti aku bisa nyumbangnya segini. Kalau aku bisa bikin ini, bikin itu untuk membantu ya. Biasanya sih arahnya ke sana. So anyway, tulis secara detail dan jelas, dan perhatikan ada rasa penolakan nggak. Kalau misalnya kita sampai ada rasa nggak mungkin, halu, diperhatikan darling, dan ditulis. Nanti kita harus bereskan hal itu ya, karena dia yang akan menghambat atau menjadi penghalang antara kamu dan apa yang kamu rencanakan itu. Tapi nggak usah khawatir, karena semua itu sudah ada solusinya. Kebetulan aku membahas hal ini dan juga mengobati atau menghilangkan mental block atau limiting belief itu di MMM atau Manifestasi Mindset Masterclass atau online kelasku, yang kalau teman-teman mau nanti setiap bulannya aku ada yang namanya webinar, di mana di sana aku akan menghapus mental block menggunakan metode yang namanya Super Conscious Healing. Dan metode ini belum banyak digunakan ya di luar sana ya, baru kayaknya 3 orang aja. Yang nomor 3 itu adalah kekayaan itu dimulai dari pikiran. Jadi dari cara kita berpikir dulu, dan ini sudah aku buktikan berulang kali. Jadi dulu aku selalu kerja, zamannya kerja, semua lamaran itu aku kirim ke semua tempat ya. Jadi kayak ada 10 stack itu lamaran. Zaman dulu masih seperti itu, belum zaman-zaman internet. Dari sana aku cuma ngarepin pokoknya dapat kerja aja, aku sudah untung. Giliran udah dapat kerja, gajinya kecil, langsung pengennya di 2 kali lipat kan. Sampai akhirnya dilipat sampai akhirnya ke 120 jutaan paling tinggi, kadang 150 juta, tapi nggak stabil karena aku sales ya, jadi itu kan tergantung penjualan. So anyway, sampai di posisi itu mentok sayangku, mentok. Dan setelah aku bertemu bapaknya anak-anak, dia yang membukakan blogku itu ya, jadi dia bilang, kalau kamu bisa kayak gitu, kenapa nggak dikalikan 10 aja? Aku mikir, memang bisa ya, dan boom, ternyata bisa. Terus selanjutnya seperti itu. Nah, jadi ya itu tadi, kita harus punya pikiran dulu bahwa kita bisa. Kalau kita punya pikiran bahwa kita bisa, aku yakin aku bisa penghasilan 50 juta misalnya, aku yakin pasti dapat. Jadi segala sesuatunya berawal dari pikiran kita. Nah, yang nomor 4 itu adalah fokus pada apa yang kamu inginkan. Jadi hanya fokus dengan apa yang kita inginkan. Kedengarannya ini sangat mudah, tapi sayangnya kita semua suka lupa untuk melakukannya. Jadi misalnya kita fokus nih bangun tidur, pokoknya hari ini aku harus berkarya, tiba-tiba ada yang curhat atau terserah lah ya, terus kita langsung selama 2 jam ngomongin hal itu. Nah, itu kan rugi ya. 2 jam itu kita sebenarnya bisa gunakan untuk berkarya atau bertumbuh, tapi kita gunakan hanya untuk ngomongin orang lain misalnya. Atau mungkin ada berita sesuatu dari keluarga jauh, teman lama, tentang sesuatu yang mengagetkan. Nah, itu seharian mikirin hal itu. Mungkin ada sebuah rasa di sana, atau mungkin ada sebuah kenangan. Entahlah, pokoknya intinya seperti itu. Atau mungkin kita bermasalah sama pasangan kita.
Ini banyak sekali loh yang curhat sama aku seputar ini. Darling, don't do that. Karena rugi sekali. Bayangin kalau misalnya kita mikirin pacar. Jadi kalau misalnya pacarmu nakal, atau pacarmu sibuk, atau pacarmu nyuekin kamu, atau entahlah pacarmu kenapa yang melakukan sebuah hal yang kamu tidak suka, ya sudah, nggak usah diluangkan waktumu hanya untuk meratapi, atau bersedih, atau kepoin dia, kepoin Instagramnya, kepoin... No. Lebih baik ambil buku, belajar. Kitty cat, hello. Hai. Nah, ya itu tadi. Jadi lebih baik, lebih baik kita fokus dengan diri kita sendiri. Fokus apa yang kamu inginkan. Karena perjalanannya itu tidak seperti jalan-jalan di taman ya. Banyak sekali yang harus kita pelajari, banyak sekali yang harus kita persiapkan. Nah, yang selanjutnya itu adalah visualisasi. Visualisasi merupakan sebuah alat yang ampuh untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Bahkan ada yang namanya atau istilahnya quantum jumping atau jumping timeline, istilahnya begitu ya. Nah, maksudnya di sini gimana? Jadi gini, kalau misalnya kita itu ada garis ya, kita tidak memiliki keinginan, itu ya jalannya segitu-segitu aja dan berada di garis yang sama. Walaupun sebenarnya kita memiliki possibility atau kemungkinan yang banyak. Apapun yang kamu inginkan, kamu mau kaya dengan level 1M, ada. Kamu pengen kaya dengan level 10M, ada. Kamu versi multimilioner, ada. Kamu versi apapun itu sudah ada di timeline dan semuanya aktif secara bersamaan saat ini. Now. Kita tinggal pilih aja. Jadi istilahnya itu kan creation is already done ya. Jadi atau segala sesuatu yang kita inginkan itu sudah terjadi, sudah ada semuanya. Nah, kita tinggal pilih aja, kita tune in ke sana. Nah, cara tune in-nya itu bagaimana? Ada banyak sekali caranya. Misalnya dengan menggunakan meditasi itu juga bisa, atau visualisasi. Nah, maksudnya gini, ketika kita masuk ke theta brainwave, kita itu akan mengakses banyak sekali timeline, masa lalu, masa sekarang. Makanya ada istilahnya kan revision ya, revision date, atau kita perbaiki di masa lalu, itu akan berpengaruh dengan apa yang terjadi saat ini. Jadi kalau di ceritanya Neville Goddard itu kan seseorang yang mengalami kecelakaan di masa lalu 35 tahun yang lalu kalau nggak salah, terus direvisi di masa itu, bukannya jatuh dari ayunan tapi dia salto dan pokoknya selamat, nggak sakit. Dan saat ini yang posisi dia cacat itu bisa langsung jalan gitu kan. Jadi berpengaruh, segala sesuatunya berpengaruh. Itu artinya semuanya itu teori kuantum ini benar ya, dibuktikan bahwa segala sesuatunya itu sudah ada, aktif secara bersamaan, masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang, semuanya ada. Tugas kita itu adalah tinggal tune in, pilih mana yang kamu mau. Syaratnya kita harus bisa merasakannya, ya kan? Kalau kita bisa merasakannya, kita bikin koneksi nih, masaku yang sekarang saat ini now ke masa itu yang kita inginkan. Kita bikin garis merah, dikoneksikan, terkoneksi. Nah, itu hanya bisa kalau kita berada di misalnya lucid dream, itu bisa juga meditasi, kita bisa melakukannya juga, atau visualisasi. Nah, kenapa visualisasi menurutku lebih mudah? Itu karena posisi kita masuk ke hypnagogic sleep atau antara sadar dan tidak sadar, di mana theta brainwave kita berada di sana, di mana kita bisa akses ke quantum field, terus kita bisa ke arah sana, kita memikirkan hal itu, conscious mind atau pikiran sadar betul atau masculine energy itu hampir pergi, mau tidur, istilahnya seperti itu, dan female energy atau feminine energy terbangun, karena kalau kita tidur kan feminine energinya yang kebangun ya. Nah, dia akan membawa, jadi kita seduce, istilahnya kan kayak suami istri seducing ya, merayu gitu, kasih pesan ke dia, aku mau ini, mau itu, ini masa depanku. Terus dia yang akan membawa kekuatannya itu ke arah sana, itu tadi yang kita mau. Kita bisa merasakan dengan panca indera. Banyak sekali teman-teman yang bingung maksudnya panca indera itu gimana. Mata bisa menciumnya, dengan hidung bisa mendengarnya, bisa merasakannya,
bisa menyentuhnya dengan kulit. Jadi panca indera itu yang dimaksud yaitu indranya kita, panca indera kita. Maksudnya gimana? Yaitu tadi dari step 1 sampai step sebelumnya kan aku udah bahas nih, harus detail dan jelas ya, kayaknya versi kamu itu seperti apa. Kalau kamu duduk di kapal pesiar misalnya yacht gitu kan, ya kamu sudah tahu rasanya yacht itu kayak apa, bau laut itu seperti apa, bisa nyium anginnya itu seperti apa, wisu rambutnya gitu ya, kena angin gitu kan, teriknya matahari itu kamu rasakan di kulitmu, terus rasa asin dari air laut, atau mungkin air lautnya nyiprat dikit gitu kan, asinnya itu pokoknya kayak beneran kamu sudah berada di sana. Go to the end, the end game, istilahnya kayak gitu ya. Kalau Neville Goddard kan selalu bilang langsung berada di akhirnya, endingnya itu seperti apa ya, maksudnya seperti itu. Itu cara visualisasi yang benar. Sebenarnya aku ada video khusus untuk visualisasi, jadi teman-teman langsung aja ke sana nonton videonya, itu ada caranya, latihannya seperti apa. Terus karena banyak sekali yang bilang aku nggak bisa mbak, aku nggak bisa ngelihat, nggak bisa menciumnya, baunya. Nah, semuanya itu sama seperti kita belajar jalan, kita harus latihan. Nah yang terakhir, kita menjadi orang yang selalu bertumbuh alias selalu mau belajar alias level up. Karena membangun kekayaan dan juga mempertahankan kekayaan itu adalah dua skill yang berbeda yang harus kita pelajari. Banyak sekali cerita di luar sana yang orang udah kaya langsung ngedrop lagi karena dia tidak tahu bagaimana cara mempertahankan kekayaannya itu. So, harus banyak-banyak belajar, bertumbuh, dan level up. So, anyway guys, semoga videonya cukup membantu, dan seperti biasa, thank you, I love you, and bye for now.